Kita ikuti berita lintas nasional. Pontianak perlombaan karaoke suka-suka yang digelar oleh Mustafa selaku panitia dalam rangka milad PT Kabim yang kedua Kalimantan Bersatu Indonesia Maju diduga kuat adalah bodong alias tidak benar. Acara tersebut gelar di Cafe Syakila Jalan Johar, Kecamatan Pontianak Kota, Kalbar pada tanggal 4 September tahun 2022, yang lalu acara karaoke tersebut dimulai. Berakhir sampai pada hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2022, dengan diiming-imingi hadiah juara pertama, sepeda motor Matic merek Vario 150 dan juara kedua uang sebesar 5 juta dan lain sebagainya. Perlombaan karaoke suka-suka tersebut diikuti sekitar 26 peserta komunitas. Namun sampai saat ini hadiah dan dopres tersebut tidak bisa ditampilkan oleh Mustafa dengan berbagai macam alasan, jelas Lena, salah ketua komunitas saat diwawancarai awak media, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2022 malam. Sambung ia, bahwa Mustafa selaku panitia tidak bisa menepati janjinya, dan terus berjanji-janji saja akan tetapi tidak bisa menampilkan hadiahnya. Oleh karena itu, kami berserta para perwakilan komunitas karaoke merasa ditipu, maka pada malam ini kami bersama-sama melaporkan Mustafa panitia ke pihak berwajib Kapolresta Kota Pontianak, pada pukul 10 WIB malam, tutur Lena. Di tempat yang sama Ketua Komunitas Feni KF, Liliayani mengatakan, kami di situ di KF Syakila karena adanya lomba karaoke suka-suka dan mendapat undangan. Kami hadir dan sudah mendapat kupon dan kami juga berharap mendapatkan hadiah makanya kami mendapatkan kupon. Seiringnya waktu berjalan karaoke itu, kami merasa heran kenapa tidak ditampilkan hadiah sepeda motor merek Matic Vario 150, yang telah dijanjikan panitia, padahal ia sudah berjanji akan menampilkan pada tanggal 05 atau tanggal 6 Oktober, ungkapnya. Lanjutnya, kemudian panitia berjanji lagi akan tampil hadiah pada malam penutupan final, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Malam ini akan tetapi belum ada titik terangnya. Bahkan beliau sudah mengeluarkan statement bahwa, kalau tidak ada hadiah tanggal 09 sampai tanggal 10 Oktober, saya bersedia dilaporkan ke pihak berwajib. Atas peristiwa ini kami merasa kecewa, dirugikan dan ditipu oleh panitia. Maka kami dari beberapa perwakilan komunitas melaporkan pelaku ke Polrestabes, tegas Liliayani. Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Aziz Ketua Komunitas KF Muara Kakap menjelaskan, bahwa dari pihak Mustafa panitia, akan menampilkan hadiah, sepeda motor pada tanggal 05 di pesta. Ternyata hal tersebut tidak bisa dia lakukan, maka kami berpendapat bahwa panitia sudah ingkar janji. Saya tidak mau. Dan saya harus mengambil sikap. Nah, jadi jangan karena kita... Maka kami melaporkan pihak panitia kepada kepolisian. Saya berharap kepada pihak APH ini menangani secara adil. Kita bukan mencari masalah akan tetapi kita minta solusi yang terbaik, harapnya. Terusnya, kalau kita lakukan mediasi tentunya kurang tepat, tapi kalau sudah ditangani pihak kepolisian kita sudah tenang. Jikalau ia ingkar pada janjinya, saya berharap kepolisian lakukan tindak sesuai hukum yang berlaku, tutup Muhammad. Selain itu kami awak media mencoba mengkonfirmasi terkait laporan dari pihak komunitas kepada pihak APH di ruang reskrim, tidak dapat jawaban yang pasti ia hanya berkata, nanti saja yang pasti menunggu koordinasi pihak pelapor, tutur salah satu pihak kepolisian yang enggan menyebutkan namanya. Pontianak, Kalimantan Barat, lintas nasional. Lagi nih, makanya kita kesini, kita sudah menyatakan Bapak ini apa pakai tangan atau Bapak? Bapak ya, nah disasikan dari Bapak. Kertas kurang panjang tidak tuh? Ada. Maaf Pak, sebelumnya karena tadi ini penjelasan kan hanya satu pihak. Jadi kami ini bukan pihak panitia, tapi kami ini pihak peserta korban. Nah ini begini, dari rapat pertama hingga sampai saat ini, rapat pertama setahu kami Bapak Mustafa mengatakan bahwa
sebagai Bapak Direktur PT Kadin yang mengadakan acara karaoke suka-suka di Cafe Sakila dengan embel-embel hadiah motor 1 buah, uang tunai dan dompres bla bla bla. Terus dengan pembiayaan kupon 15.000 satu picas. Nah, yang awal dari pembukaan beliau mengatakan sebelum pembukaan hadiah itu udah ada. Ya, setelah kami tunggu tanggal 10 juga enggak ada. 10 bulan 9. Ya, September kemarin. Setelah itu mulainya. Tanggal 4 mulainya. Setelah kami tunggu lagi, nyatanya saya tanya dengan pihak MC, sebenarnya pihak MC harus ada di sini untuk menjelaskan. Nah ini kan intinya begini. Enggak, tunggu dong Pak, tunggu dulu sampai saya menjelaskan. Bapak enggak bisa, tapi saya menjelaskan. Nah, setelah kami tunggu, nyatanya juga enggak ada. Sampailah dari pihak Cafe Sakila menutup karena tidak ada operasional untuk Cafe Sakila karena tidak dibayar, ditutup. Sekarang kami lapor Pak. Jadi lapornya nggak di sini Bu. di mana itu? Di Polsek. Polsek di mana itu? Jalan Ampera. Oh itu. Kejadiannya di mana? Johar kan? Johar. Nah ini sampai Sakila ini. Nah, Bu lapornya ke Ampera di Polsek. Ah, Ini yang pos. tujuh tuh bukan Ini pos. sewa kano. Silakan Ibu ke Polsek. Ibu minta laporan di sana. Ini kan laporan di sana. Saya ini mewakili dari komunitas Penny Cafe ya. Saya sendiri Liliani, ketua dari komunitas Penny Cafe. Nah, jadi kami di situ di Cafe Sakila karena adanya lomba karaoke suka-suka, kami mendapat undangan dan kami sudah hadir, kami sudah mendapat kupon dan kami juga berharap anggota yang saya pimpin hadir lomba di situ mendapat hadiah, makanya kami berusaha untuk mendapatkan kupon. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, berjalanlah karaoke itu. Setelah berjalan, jadi kami menjadi pertanyaan kenapa motor itu tidak pernah ditampilkan begitu. Jadi kami rapat ketua-ketua semua mengadakan diskusi dan memanggil ketua panitia dan pihak PT Kabin. Nah, jadi bertanya, terus beliau di situ menjawab pertanyaan kami dan berjanji akan menampilkan hadiah kalau tidak tanggal 5 atau di tanggal 6 Oktober. Nah, setelah itu kami juga masih bersabar dan memberi waktu. Nah, menunggu lagi sampai hari final, dan final maksudnya pada saat malam penutupan. Tapi pada saat malam penutupan, yaitu hari ini, belum juga ada titik terang, dan bahkan beliau juga sudah mengeluarkan statement bahwa kalau tidak ada hadiah di tanggal 9 atau di tanggal 10, saya bersedia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, jadi yang kami kecewa, kenapa kami hadir di pada saat malam penutupan, jangankan motor ya, uang ya, kami hanya dijanji-janjikan. Jadi anggota kami semua menuntut dan bertanya, ini bagaimana ceritanya, ya kan? Karena kami juga merasa dirugikan, karena jujur kami ya komunitas Penny
sudah hadir di situ dan punya kebun di situ. Jadi kami minta penyelesaian dengan baik gitu kan, dan minta pertanggungjawaban kepada pihak panitia. Nah, Kak, itu undangannya undangan apa, Kak? Bunyi undangannya apa? undangannya itu berbunyi undangan lomba karaoke suka-suka Dalam rangka? dalam rangka ulang tahun PT Kabim yang kedua. Yang kedua. Ya, Oke. Apa? Hadiahnya apa? Yang dijanjikan sama dia? hadiahnya apa? Hadiah utama 1 unit sepeda motor Vario 160. Itu. Hadiah kedua apa ya? Uang ya? Uang 5 juta. Uang 5 juta dan banyak lagi. Gitu. Dan ada senam sehat juga. Ada senam sehat. Kemarin ada senam sehat dijanjikan datang pagi-pagi jam 6 di tanggal 9 itu. Kami datang ternyata tidak ada senam. Jangankan senam, musiknya aja ndak ada gitu. Setelah kejadian kan berarti dia ingkar janji ya, Kak ya? Ya, berarti Apa, ini anunya Kakak? ya. Perasaan Kakak dengan ingkar janji ini apa? Saya atau kecewa? dua, dan kami juga merasa tidak terima. Makanya saya juga harus mengambil sikap, dan saya selaku ketua komunitas merasa ya tidak terima dan merasa dirugikan. Merasa tertipu nggak, Kak? Ya, saya merasa ditipu. Saya merasa ditipu. Jadi terus malam ini kita lapor ke Poltabes, melaporkan kejadian ini dan akan menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya kepada pihak yang berwajib supaya dapat penyelesaian, dan kita juga sebagai korban merasa puas begitu. Tadi siapa nama lengkapnya, Kak? Penny. Nama saya Liliani, Ketua Komunitas Penny KP. Ada berapa, Kak, jumlah anggota, Kak? Anggota saya berjumlah 40 orang. Oke. Kak, Bang. Rapat kemarin itu kan mereka janji itu di tanggal 5 motor akan naik ke hadiah ke pentas. Ternyata enggak, dan ternyata dan mereka pun bilang kalau tanggal 9, tanggal 10 enggak ada, mereka siap dilaporkan ke polisi. Nah, dari itulah kita merasa kecewa juga sih dengan keputusan mereka. Dan keputusan mereka itu tadi pagi berbentuk rekaman suara. Yang kalau bentuk rekaman suara ini kan bisa ya direkayasa, entah dari siapa, kita bilang sih dari pusat, dan menyatakan bahwa karaoke suka-suka ini penutupannya mundur di tanggal 12. Nah, pertanyaan yang kita permasalahkan, mengapa baru pagi baru disampaikan? Mengapa tidak 3 hari yang lalu atau waktu kita ketemu rapat kemarin? Itu kan mereka harus ngomong sebenarnya. Ini penutupan karaoke bisa jadi molor, bisa jadi di 2 hari. Apabila ke depan tanggal 10 ada problem, ada apa, kita nggak tahu. Yang jelas itu kemungkinan besar di tanggal 10 itu belum bisa penutupan, mungkin dimolor 2 hari. Ini pernyataan mereka ya kalau sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan di tanggal 10 itu bisa terlaksana. Dan ternyata apa yang mereka omongkan itu ternyata tidak sesuai dengan komitmen rapat kemarin, bahwa di tanggal 5 itu mereka siapkan motor sudah naik. Nah, terus di hari Senin itu mereka mau melakukan pelunasan KP. Ternyata sampai sekarang lah pihak KP tidak dibayar. Nah, yang jadi problem sekarang ini banyak sih. Yang pertama, yang garis besarnya yang saya tidak terima tadi itu, bahwa dia kontraknya udah habis dengan Sakila di tanggal 10. Nah, pertanyaannya kan 2 hari ini. 2 hari ini mereka mau pindah kemana? Nah, itu makanya saya dari tadi itu ngotot bahwa Pak Mus harus ada keputusan di malam hari. Apa pun. Bang, tadi berarti ini kan dalam rangka mau melaporkan beliau nih yang ke sini. Apa Bang harapan Abang terhadap pihak KPH? Pihak Kabim? Enggak, pada pihak kepolisian kan dilaporin nih. Harapan Abang apa? Saya berharap pihak kepolisian ini menangani secara adil. Kita bukan cari masalah sebenarnya, kita mintakan solusinya bagaimana baiknya. Karena kalau kita sama kita mungkin nggak ada titik terang ya.
itu mungkin lama-lama kan terus. Nah, pihak kepolisian inilah penengah kita. Nah, dari mereka inilah memberikan kita mediasi bagaimana baiknya, terus perjanjiannya bagaimana. Kalau memang oke, kita terima sesuai dengan perjanjian, ya oke. Karena pihak kalau udah lapor ke pihak polisi ini kan kita udah tenang. Mereka kan udah kalau seandainya mereka ingkar, kita serahkan pihak polisi yang menangani mereka. Tapi beda dengan kalau kita sama kita yang memutuskan, ada pihak yang berwajib itu agak susah. Tapi dengan adanya laporan ini, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa membantu kita ini di komunitas ini menyelesaikan masalah yang ada. Tinggal mediasi pihak polisi dalam buku itu ya sih. Nama lengkap Bang? Nama lengkap saya Muhammad Aziz